We are on the verge of a war with Pakistan. जिंदगी का सही मतलब समझाने का शुक्रिया। जहां पर तुम्हें ये मानकर चलना होगा that you always being watched. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film Agen Rahasia yang diangkat dari kisah nyata nih. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda muslim warga sipil yang dipaksa menjadi agen rahasia India demi bisa menyusup ke Pakistan. Segala kegiatan resiko tinggi dia lakukan demi untuk negaranya tercinta. Namun kesetiaannya ke negara harus berujung pahit ketika negara India malah mengkhianati pemuda itu untuk mati di Pakistan. So, mau tahu gimana keseruan film ini? Nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Diceritakan dulu Pakistan terbagi menjadi dua, Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang sekarang kita lebih mengenalnya dengan nama Bangladesh. Pada tahun 1971, Pakistan Timur berniat memisahkan diri dari Pakistan Barat. Tak pelak hal itu menyebabkan perang saudara yang menewaskan ribuan orang. Melihat kondisi itu dan status India yang merupakan negara musuh dari Pakistan, Perdana Menteri India pada saat itu, Indira Gandhi, mendukung penuh kemerdekaan Pakistan Timur. Awal tahun 1971, diperlihatkan Direktur RAW Srikan Rai ditugaskan untuk mengintai pergerakan Pakistan. Rai membutuhkan agen beragama muslim yang bisa lebih mudah membaur dengan warga asli Pakistan. Di tempat lain diperlihatkan sebuah acara ulang tahun sebuah bank di India. Di sini kita diperlihatkan dengan jagoan kita yang bernama Rahmatullah Ali yang biasa dipanggil Romeo. Setelah acara pesta selesai, dia menembak teman kantornya si Parul. Gayung pun bersambut, asik jadian deh. Diceritakan juga bila Romeo itu tinggal bersama ibunya. Dikisahkan Romeo sangat menyayangi ibunya itu, dan begitu juga sebaliknya. Keesokan harinya, Romeo yang bekerja sebagai kepala teller bank harus dikagetkan oleh perampokan bersenjata. Namun ketika semua orang pada atut, si Romeo ini dengan kerennya berhasil melumpuhkan para perampok itu. Tetapi pas sudah menang, tiba-tiba ada smoke bomb yang dilemparkan ke dalam ruangan. Pada saat sadar, Romeo sudah berada di sebuah ruangan asing. Di sini juga dijelaskan bila Romeo itu adalah putra tunggal dari Mayor Gulrez Ali, seorang pahlawan India yang gugur demi negaranya tercinta. Intinya, Prasut menjelaskan semua latar belakang Romeo yang selama ini disembunyikan oleh ibunya. Dan ternyata, perampok yang sebelumnya itu juga merupakan anggota dari RAW. Intinya, RAW ingin merekrut Romeo untuk melakukan sebuah misi yang sangat penting dan rahasia. Bahkan saking rahasianya, hanya segelintir orang RAW saja yang tahu tentang misi ini. Mengetahui semua kebenaran tentang keluarganya dan permintaan negara yang membutuhkan jasanya, Romeo pun menjadi pucing, gundah gulana, baper, PMS, dan umbelen. Satu sisi, dia ingin melayani negaranya seperti sosok ayahnya. Satu sisi yang lain, dia tidak ingin meninggalkan ibunya seorang diri. Di kegalauannya itu, Romeo pun sholat istiqoroh meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Romeo pun menerima misi bunuh diri itu. Tetapi dia tidak bisa bilang ke ibunya dan hanya bilang dia dipromosikan ke luar negeri. Romeo berjanji ini hanya sementara dan akan segera pulang. Singkat cerita, Romeo datang ke markas pelatihan RAW untuk menjalani pelatihan menjadi mata-mata yang baik dan benar. Selama berbulan-bulan, Romeo digembleng menjadi seorang agen rahasia. Ketika Romeo sudah siap, Rai datang ke istana untuk menemui ibu Perdana Menteri. Namun, secara kebetulan dia bertemu dengan wartawan senior, Rahena Kasmi. Setelah berbincang dengan Rahena, Rai pun menjelaskan dan meminta persetujuan kabinet untuk melakukan misi Pakistan ini. Malam harinya, Rai mengajak berbicara Romeo. Dia berdoa demi keselamatan Romeo di misi ini dan meminta Romeo untuk tidak lupa siapa dirinya sebenarnya, yaitu seorang warga negara India. Singkat cerita, Romeo pun diberangkatkan ke kota perbatasan India-Pakistan di Kashmir. Di pos pemeriksaan, bis yang ditumpangi oleh Romeo dicegat oleh tentara yang meminta tanda pengenal. Sialnya, ada salah satu orang yang ketahuan memalsukan tanda pengenal dan langsung digaplok pakai gagang senapan. Nah, pas Romeo diminta tanda pengenal, dengan tenangnya dia memberikan pengenal itu dan akhirnya dia pun bisa lolos dengan mudah. Saat dalam misi, Romeo mengubah namanya menjadi Akbar Malik, seorang yatim piatu korban perang di Kashmir. Nah, daripada bingung, mulai saat ini Om nyebut nama Romeo jadi Akbar aja ya, sesuai dengan identitasnya yang baru. Di Kashmir, Akbar ditugaskan untuk menjadi seorang pekerja di sebuah resort. Tujuannya adalah bisa mendekati pemasok senjata terbesar Pakistan, Ishaq Afridi, yang sangat sering berkunjung ke hotel itu. Diceritakan juga bila Ishaq adalah seorang patriot, dia sangat mencintai negaranya melebihi dirinya. Kedekatannya dengan pemimpin tentara Pakistan membuat dirinya menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk India. Singkat cerita, Akbar mulai mendekati Ishaq secara perlahan. Nah, pas Ishaq keluar kamar, Akbar langsung mencoba masuk ke kamar Ishaq. Sialnya, pas lagi ngubuk-ngubuk kamar itu, ajudannya Ishaq malah masuk ke dalam. Tiwas udah deg-degan, ternyata cuma ngambil udut. Untung, bangke malah balik. Ngambil korek toh.
Nah, dari kamar Ishak, Akbar berhasil mendapatkan informasi bila dalam beberapa bulan ini, Ishak Afridi sudah beberapa kali hendak dibunuh. Yang dicurigai ingin membunuhnya adalah anaknya sendiri, Nawab Afridi, yang menginginkan kekuasaan ayahnya. Malam harinya, pada saat Ishak ingin memesan makanan, pihak hotel mengatakan bila makanan sudah habis. Di sini dengan sigap, Akbar langsung mengajak Ishak untuk makan di luar. Ternyata di sini, Akbar telah mengetahui semua kebiasaan dan kesukaan Ishak, sehingga hati Ishak pun berhasil didapatkan oleh Akbar. Apalagi ketika Akbar menceritakan kisah fiktif tentang keluarganya dibunuh oleh orang-orang India, Ishak pun jadi lebih respek terhadap Akbar. Keesokan paginya pada saat Ishak berjalan-jalan, Akbar melihat ada sebuah transaksi yang mencurigakan. Dari balik tas apel, Akbar melihat mas-mas itu membawa pistol. Melihat itu, Akbar pun langsung berlari untuk menyelamatkan Ishak. Tak hanya itu, Akbar juga langsung menangkap pembunuh itu. Tetapi sialnya, kepala Akbar harus keluar kecapnya karena diketok sama kunci pas. Ketika Akbar sadarkan diri, ternyata Ishak sudah berada di sebelahnya. Melihat pengorbanan Akbar demi menyelamatkan dirinya, Ishak pun semakin kagum dengan si Akbar dan meminta Akbar bekerja dengan dirinya di Karachi. Ternyata orang yang hendak membunuh Ishak tadi itu adalah orang suruhan dari Akbar itu sendiri. Dia merencanakan semuanya demi mendapatkan tawaran bekerja dengan Ishak. Pintar ternyata, walaupun kepala harus benjol sih. Karachi, Pakistan. Setelah menerima pekerjaan dari Ishak, Akbar pun sampai di Karachi. Di sana, RAW menyuruh Akbar untuk menemui seseorang dengan kode nama Joker. Nggak pakai banyak omong, orang itu langsung memberikan sebungkus rokok, yang ternyata itu adalah kode rahasia untuk Akbar. Intinya, Joker menyuruh Akbar untuk ke pinggiran kota Karachi di Liaquatabad. Sesampainya di sana, Akbar langsung menyadari bila ada orang yang sedang mengikuti dirinya. Karena merasa dibuntuti, Akbar pun berhenti sejenak untuk membeli apel sekilo. Udah dulu bangke, kok hilang tuh bocah? Dan benar aja, pas Mudasar kehilangan Akbar, dia langsung dibekap dari belakang. Di sini Mudasar mengatakan kalau dia adalah orang yang menghubungkan Akbar dengan Joker. Gak lama Mudasar membawa Akbar ke rumahnya, yang ternyata semua kebutuhan mata-mata Akbar telah dipersiapkan. Mudasar juga memberikan pistol kepada Akbar untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, keesokan harinya Akbar sampai di kantor milik Ishak. Di sana dia langsung disambut oleh Ishak. Dan mulai saat itu, hari-hari Akbar pun dihabiskan dengan bekerja layaknya pekerja biasa. Tetapi tidak lupa Akbar menjalankan misinya sebagai mata-mata. Sampai suatu hari, Ishak yang mulai percaya kepada Akbar memberikan perintah ke Akbar untuk mengurus pengiriman senjata ke Pakistan Timur. Jelaslah, informasi penting itu langsung diinfokan ke India. Nah, di sini juga diceritakan bila Ishak itu sangat dekat dengan kepala angkatan bersenjata Pakistan, Jenderal Jahangir Alam. Tetapi ada pihak yang tidak suka dengan kedekatan mereka berdua. Salah satunya adalah Ketua ISI, Letjen Ghazi Ali Hayat, yang menginginkan posisi Jenderal Alam. Dan yang kedua adalah anak dari Ishak Afridi, yaitu Nawab Afridi. Sudah bukan rahasia umum lagi bila Ali dan Nawab saling bekerja sama untuk menggulingkan Alam dan Ishak. Keesokan harinya, pada saat mau masuk bekerja, Akbar kaget karena kantor Ishak sudah dipenuhi oleh tentara. Ternyata Jenderal Alam akan datang untuk menemui si Ishak. Mengetahui hal itu, Akbar langsung berinisiatif memasangkan alat penyadap di ruangan si Ishak. Sialnya, pada saat naruh tuh penyadap di gagang telepon, tuh gagang susah benar dipasangnya. Sialnya lagi, di saat itu juga, Ishak dan Alam hendak masuk ke ruangannya. Halo, Krusty Krab, pesen Krabby Patty 2 ya. Bapak mau Krabby Patty juga nggak, Pak? Untungnya si Ishak lagi nggak lapar dan menyuruh si Akbar untuk segera keluar. Tak lama, Akbar terlihat lagi ngemil telo goreng di pasar. Karena kasihan sama pengemis di sana, dia pun ngasih tuh telo goreng. Ternyata dia itu bukan hanya pengemis biasa. Dia adalah informan dari si Joker. Singkat cerita, informasi itu pun berhasil sampai di Joker. Yang intinya, Akbar ingin menemui Ray di Nepal. Singkat cerita, Ray dan Akbar pun bertemu di Nepal. Di sini Akbar meminta kepada Ray untuk menjamin ibunya dan selalu menjaga ibunya itu. Setelah Ray berjanji, Akbar pun memberikan semua hasil intelijennya. Ternyata, benda yang diberikan oleh Akbar itu adalah hasil rekaman suara Ishak dan Alam. Yang intinya, mereka sudah muak dengan campur tangan India di perang Pakistan Timur. Diketahui bila India menyelundupkan senjata ke Pakistan Timur untuk pemberontak melewati sebuah desa yang bernama Badlipur. Pakistan hendak menghancurkan jalur penyelundupan itu dengan cara mengebom kota Badlipur. Alam meminta Ishak menyediakan sebuah pesawat pengebom dan pilot warga asing agar Pakistan tidak mendapatkan saksi dari PBB karena yang melakukan pengeboman itu bukan tentara Pakistan. Misi pembantaian itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 November jam 23 malam. Di markas RAW, Ray dan Prasad pun mumet gimana menghentikan serangan itu. Ya, secara wilayah Badlipur itu masih masuk dalam wilayah Pakistan. Nah, di sini Ray memiliki ide. Ketika dia tahu pada tanggal 20 November, Ibu Perdana Menteri Indira Gandhi akan melakukan pertemuan PBB di Swiss. Singkat cerita, Ray dan Prasad pun menemui Rehana. Ray memberikan sebuah bukti pembantaian di sebuah kampus di Dhaka oleh militer Pakistan. Ray meminta Rehana mempublis berita besar itu tepat pada tanggal 20 November.
Setelah Rehana pergi, Ray menjelaskan bila berita pembantaian itu viral di tanggal 20 November yang bertepatan dengan konferensi PBB, maka Pakistan akan mendapatkan tekanan internasional. Dan bila Pakistan tetap ingin melakukan pengeboman di Badlipur, maka dunia internasional akan memberikan sanksi yang besar kepada Pakistan. Sepulang dari Nepal, tiba-tiba Akbar dijemput oleh pasukan bersenjata yang menggunakan jeep. Tak lama dia dibawa ke sebuah hotel internasional. Ternyata Nawab Afridilah yang meminta Akbar untuk datang ke sana. Di sini Nawab ingin membeli kesetiaan Akbar. Dia ingin Akbar mengkhianati ayahnya. Tetapi dengan tegas Akbar menolak permintaan Nawab itu. Karena Akbar menolak, Nawab pun pergi meninggalkan hotel. Tetapi pas Nawab meninggalkan hotel, Akbar melihat sebuah surat yang ditinggalkan. Di luar, Nawab meminta Akbar untuk memberikan surat itu ke kamar 117. Singkat cerita, Akbar menuju kamar 117. Tetapi alangkah kagetnya dia ketika yang membukakan pintu adalah sosok si Parul. Tetapi sebelum sempat berbicara panjang lebar, Parul menunjukkan alat penyadap di gagang teleponnya. Akbar yang sadar langsung pergi tanpa berbicara sepatah kata pun. Singkat cerita, beberapa hari kemudian diperlihatkan sebuah pesta yang diadakan oleh Nawab. Di sana juga diperlihatkan Parul dan Akbar. Ketika kondisi sudah kondusif, Akbar mencoba berbicara dengan Parul. Ternyata Parul itu merupakan anggota RAW. Dia juga masuk ke bank yang sama dengan Akbar karena tugasnya sebagai anggota RAW untuk mengamati si Akbar. Nah, saat ini tugasnya adalah menjadi mata-mata untuk membantu operasi dari Akbar. Dia menyamar menjadi seorang diplomat India yang bernama Srada Sharma. Sama kayak tadi ya, mulai sekarang Om akan menyebut nama Mbak Muka Binal ini sebagai Mbak Sharma ya. Malam harinya diperlihatkan Akbar dan Mudassar yang sedang berbincang. Di sini akhirnya diketahui kenapa Mudassar yang seorang Pakistan mau menjadi mata-mata dari India. Dia beralasan bila dia punya hutang budi kepada Joker. Alasan lainnya adalah dia tidak ingin anak putrinya yang semata wayangnya kenapa-napa. Nah, keesokan harinya di kantor pusat isi diperlihatkan bila hasil rekaman suara dari kamar Sharma pun diputar. Nah, di sini Kolonel Hal mendengar sebuah kejanggalan. Dia meminta operator untuk mengulang-ulang hasil rekaman itu. Di sini dia pun menyadari bila pada saat pertama kali bertemu dengan Sharma, Akbar menyebut kata kau. Di sini Khan pun mulai curiga dengan si Akbar. Di tempat lain diperlihatkan Akbar menemui si Ishak. Di sini Akbar hendak mengatakan bila dia kemarin bertemu dengan Nawab. Tetapi belum selesai berbicara, dia langsung disela. Ternyata Ishak sudah tahu tentang hal itu. Dan yang lebih mantapnya lagi, Ishak juga tahu kalau Akbar itu menolak mentah-mentah permintaan Nawab untuk membelot. Karena kesetiaan Akbar itulah, Ishak semakin percaya dengan Akbar dan mengangkat Akbar menjadi tangan kanannya. Tak hanya itu, Ishak juga memerintahkan secara khusus mempersiapkan misi pengeboman Badlipur kepada Akbar. Di tempat lain diperlihatkan Kolonel Hal yang datang ke tempat Nawab. Dia menjelaskan tentang kecurigaannya terhadap Akbar. Di sana juga Khan meminta atasannya Letjen Ali untuk menginvestigasi Akbar. Di sini Ali tidak mau sembrono karena Akbar merupakan orang terdekat Ishak yang mana mengusiknya sama saja mengusik Jenderal Alam. Tetapi Khan tetap bergeming. Dia yakin bila Akbar itu adalah mata-mata India. Karena hal itulah, Letjen Ali mengizinkan Khan untuk melakukan investigasi, tetapi hanya dengan penyadapan dan tidak boleh ada kekerasan sama sekali. Di tempat lainnya lagi diperlihatkan Sharma yang sedang pindahan ke rumah dinasnya yang baru. Tetapi di sini dia kaget karena Akbar ternyata sudah menyusup ke sana. Akbar memberikan informasi tentang skenario pengeboman Badlipur kepada Sharma. Hal itu pun langsung diinfokan ke markas RAW pusat. Tetapi keesokan harinya, pada saat hendak berbicara dengan Ishak, Akbar mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan. Ketika Ishak berkata, bila jadwal pengeboman diubah menjadi tanggal 19 November. Di markas RAW, Ray dan Prasad pun mumet. Kenapa kok bisa tanggal pengebomannya berubah secara mendadak sebelum konferensi PBB? Mereka menyadari bila informasi mereka telah bocor. Sedangkan orang yang tahu informasi itu cuma mereka berdua dan Rehana. Karena hal itulah, Rehana yang sedang di kantornya langsung disatronin oleh Intel dan langsung ditangkap. Malam harinya, Ray pun tambah mumet gimana cara menggagalkan pengeboman itu. Dia pun hujan-hujanan biar ngadem pikir. Bangke, lagi enak-enaknya muka kena hujan malah ditutup topak deh. Di tempat lain diperlihatkan bila Akbar menemui Sharma. Di sini dia menanyakan panjang lebar tentang keterlibatannya Sharma selama ini. Nah, karena momennya tepat nih ya, gelap-gelap, tempat sepi, habis hujan lagi, asoy. Akbar pun berkata bila dia beneran suka dengan Sharma, gak peduli bila Sharma telah memanfaatkan dirinya sekalipun. Di bawah rintik hujan, mereka pun akhirnya tukeran iler. Dan setelah itu, udah tahu kan kalian, mereka ngapain di kamar? Keesokan harinya, tiba-tiba alat pelacak isi mendapatkan sinyal yang mencurigakan dari kawasan Likatabat yang mengirimkan sinyal ke Delhi. Informasi itu pun langsung diteruskan ke Kolonel Khan dan Letjen Ali. Ketika pasukan Khan menuju Likatabat, informasi Joker memberikan informasi ke Sharma. Karena hal itulah, Sharma langsung hendak menelpon Akbar dari telepon umum di luar kedutaan besar India. Hal itu pun ternyata juga diketahui dan disadap oleh isi Pakistan. Untungnya pas Akbar hendak mengangkat telepon, Sharma telah menutup telepon itu dulu, hampir.
Karena Akbar nggak bisa dihubungi, Sherman pun langsung menghubungi Joker. Kita kembali ke Kolonel Kumis Melintang. Diperlihatkan dia sudah sampai di rumah Mudassar. Gak pakai babi bu, dia langsung menggeledah rumah itu. Sialnya, Kolonel Khan melihat ada celah di belakang tembok. Dengan deg-deg ser, dia pun membuka tembok itu. Untungnya, radio pemancar yang disembunyikan di situ ternyata sudah nggak ada. Selamat. Nah, pas Kolonel Khan hendak mencabut, Akbar malah pulang ke rumah. Nggak pakai babi bu, dia langsung membawa Akbar untuk diinterogasi. Ketika Akbar dibawa pergi, Joker juga melihat kejadian itu. Singkat cerita, Joker menghubungi RAW pusat dengan kode kuda India telah kehilangan satu kakinya. Daripada seluruh peternakan terkena penyakit, maka kuda itu harus dibunuh saja. Intinya Joker dan RAW sudah menganggap Akbar itu mati dan misi Akbar pun sudah dihapuskan. 54 jam sebelum pengeboman, diperlihatkan Akbar dibawa ke sebuah tempat kosong. Di sana Akbar diikat-ikat dan disambungin ke alat detektor kebohongan. Singkat cerita, Khan menanyakan apakah Akbar itu mata-mata dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Namun Akbar yang telah terlatih menjadi mata-mata sama sekali tidak menunjukkan gelagat kebohongan. Karena nggak bisa menemukan kesalahan dari Akbar, Khan pun akhirnya menjadi jengkel sendiri. Karena hal itulah, Khan yang sebenarnya dilarang untuk menggunakan kekerasan, dia malah menyiksa Akbar dengan siksaan yang biasanya digunakan untuk agen rahasia. Pokoknya kalau om tayangin bikin ngilu dah. Untungnya pas Akbar udah nggak kuat, Khan ditelepon oleh Ali yang mengetahui penyiksaan itu dan memintakan untuk menghentikan itu. Sesampainya di rumah, luka-luka Akbar langsung diobati oleh Mudassar. Di sini Akbar ingin menghubungi India, tetapi Mudassar mengatakan lebih baik jangan, karena Akbar telah dicurigai sebagai mata-mata, maka pemerintah India akan cuci tangan dan menganggap Akbar itu telah mati. Satu-satunya cara agar Akbar masih bisa hidup adalah dengan meminta bantuan dari Ishak Afridi. Keesokan harinya Akbar menemui Ishak dan menjelaskan semua penyiksaan itu. Melihat orang kepercayaan disiksa seperti itu, Ishak pun langsung mendatangi Jenderal Ali. Dia mencurigai penyiksaan Akbar ada sangkut pautnya dengan anaknya si Nawab yang menginginkan kekuasaannya. Dan juga ada campur tangan dari pemimpin ISI yang dikenal dekat dengan Nawab. Karena nggak mau namanya tercoreng di depan Ishak, Jenderal Ali pun langsung meminta pertanggungjawaban dari Legend Ali. Nah, singkat cerita, karena posisinya sudah gawat, Legend Ali pun langsung melakukan rapat tertutup dengan Nawab dan Kolonel Khan. 32 jam sebelum pengeboman, di rumah diperlihatkan Akbar mulai goyah. Dia merasa negaranya sudah meninggalkan dirinya, sedangkan orang yang dianggap sebagai ancaman oleh India malah sekarang membela dirinya mati-matian. Namun melihat Akbar yang mulai ragu, Mudassar mencoba memperingatkan bila begitulah seorang mata-mata. Tetapi Akbar harus ingat, semua ini demi negara tercinta. Sore harinya tiba-tiba di kota tempat Akbar tinggal terjadi kepanikan. Semua orang pada berhamburan dan toko-toko pun tutup. Ternyata tadi siang pemimpin tentara Pakistan Jenderal Alam dan Ishak Afridi tewas karena kena serangan bom. Dan yang lebih bangkeknya lagi, Legend Ali yang sekarang menempati posisi Alam mengatakan kalau serangan bom itu adalah ulah dari Akbar Malik dan menjadikan Akbar Malik buronan paling dicari di Pakistan. Dan benar aja, belum juga selesai Akbar melihat berita, dia udah langsung dikejar-kejar sama Khan dan anak buahnya. أشهد أن محمد رسول Intinya setelah kejar-kejaran yang cukup menegangkan, Akbar pun terkepung di sebuah rumah. Namun pas rumah itu diubek-ubek, nggak ada sosok Akbar sama sekali. Ternyata si Akbar itu lagi berendam di tempat minum sapi Mo. Malam harinya diperlihatkan Akbar yang pulang ke rumah Mudassar. Kebetulannya juga Mudassar juga lagi berbicara dengan Joker di telepon. Di sini Mudassar menanyakan kenapa Akbar malah datang ke sini. Mudassar juga menyuruh Akbar untuk segera kabur ke India aja. Namun Akbar bingung harus minta bantuan ke siapa lagi. Dia pun memohon agar bisa bermalam di sini untuk malam ini saja. Karena iba, Mudassar pun membiarkan Akbar untuk tinggal. Tetapi nggak lama, Akbar menyadari bila ada bayangan orang di luar yang membawa pistol. Jelaslah, Akbar yang sudah terlatih dengan keras menjadi mata-mata, langsung menembak sosok bayangan itu. Sialnya, pas Akbar mengecek di luar, ternyata yang ditembak itu adalah si Mudassar. Mengetahui kenyataan itu, Akbar pun menangis jadi-jadinya. Dia tidak menyangka akan membunuh orang yang sangat berarti untuknya. "24 jam sebelum pengeboman, diperlihatkan bila Joker memberikan sebuah bingkisan ke Sherman. Intinya dia meminta Sherman untuk membunuh Akbar bila melihatnya. Tetapi pas mau pulang ke rumah, Sherman mendapati ada surat yang nyempil di gemboknya. Ternyata itu adalah pesan rahasia dari Akbar.
Sedangkan di tempat lain diperlihatkan Akbar yang turun dari bis di tempat pinggir laut. Dengan penyamaran menjadi seorang perwira tentara Pakistan, dia pun mencoba menelpon Rai di Delhi. Tetapi dia harus mendapat kenyataan pahit ketika Rai berkata, "Badai sudah tiba, akan ada banjir besar. Pilihannya menunggu nasib atau memindahkan semua orang dari badai itu. Kau bukan warga India lagi. Aku sudah menganggap dirimu sebagai orang Pakistan, seperti joker dalam setumpuk kartu." Dan Rai pun langsung menutup telepon dari Akbar itu. Tak lama kemudian anak buahnya Khan langsung mendatangi toko kopi, namun sosok Akbar sudah tidak ada lagi di sana. Di dalam pelariannya, Akbar mengingat-ingat kenangannya bersama ibunya. Dia pun menyadari bila dirinya tidak akan pernah lagi bertemu dengan ibunya tercinta. Beberapa jam kemudian diperlihatkan bila Akbar, mak bludes, masuk ke kantor isi. Di dalam dia melihat sosok Khan. Wah, seru nih, bakalan tembak-tembakan beneran ini. Lah malah belok, Mas. Ternyata tujuan Akbar datang ke markas isi adalah untuk menemui Jenderal Ali. 13 jam sebelum pengeboman, diperlihatkan bila Sharma ditangkap oleh tentara Pakistan. Tak hanya dia, informan Joker juga satu persatu ditangkap. Bahkan Joker yang sudah tahu bila dia akan ditangkap, langsung bunuh diri agar informasinya tidak bocor ke tangan Pakistan. Ternyata semua informasi intelijen India dipastikan bocor oleh Akbar. Dia ingin membelot ke Pakistan karena negara yang dia bela malah mengkhianati dirinya. Sebagai bukti kesetiaannya ke Pakistan, Akbar bersedia menjalankan misi pengeboman Baldipur. Secara dialah yang paling tahu tentang misi itu. Di luar dugaan, Jenderal Ali menyetujui hal itu. Bila misi itu berjalan sesuai dengan rencana, maka nyawa Akbar akan diampuni. Mendengar itu, Khan pun jadi bingung dong. Tetapi Ali memerintahkan Khan untuk mengawasi Akbar dalam misinya. Bila ada yang mencurigakan, Khan dipersilahkan untuk membunuh si Akbar. Informasi membelotnya Akbar pun sampai di telinga pemerintah India. Diperlihatkan juga bila Sharma dideportasi karena India menggunakan kekebalan diplomasinya terhadap Sharma. 2 jam sebelum pengeboman, diperlihatkan bila Akbar membriefing pilot asal Cina. Singkat cerita, mereka berempat pun pergi menjalankan misi. Nah, di sini Khan sudah siap untuk membunuh si Akbar. Tetapi di luar dugaan, Akbar ternyata benar-benar menjalankan misi pengeboman itu dengan sukses, yang mana membuat Khan menjadi ngompleh sendiri. Di Kalkuta diperlihatkan bila Rai menghubungi Ibu Perdana Menteri bila Baldipur telah rata dengan tanah. Diceritakan juga pengeboman itu menjadi pemicu perang antara India dan Pakistan. 3 Desember 71, serangan besar-besaran pesawat Pakistan membombardir pangkalan udara India. Sehari setelahnya, India membalas dengan pasukan penuh. 16 Desember 71, Pakistan mengalami kekalahan besar di Pakistan Timur. Karena hal itulah, Pakistan menandatangani perjanjian kemerdekaan Pakistan Timur, dan lahirlah negara baru Bangladesh. 10 tahun kemudian, Nepal. Diceritakan, kerajaan Nepal sedang berbenah untuk menyambut Presiden Pakistan, Ghazi Ali Hayat, dan Menteri Luar Negeri, Nawab Afridi. Diperlihatkan juga di sebuah hotel internasional di Nepal, seorang pria dengan kumis melintang dan kacamata hitam yang bernama Walter Khan. Di dalam hotel, ternyata juga ada Srikant Rai dan Prasut. Tetapi nggak lama, sosok mas-mas kumis itu pun mendatangi Rai dan Prasut. Ternyata Walter Khan itu adalah Romeo alias Akbar Malik, agen mereka yang sudah mereka khianati. Di sini Walter berterima kasih kepada Ray, karena rela dia menyadari potensi dalam dirinya dan sadar kepada siapa dia harus memihak. Sebelum pergi, Walter memberikan selamat atas diangkatnya Prasut menjadi direktur RAW yang baru. Jelas si Prasut merasa kaget karena berita pengangkatan dirinya hanya 3 orang yang tahu, dirinya, Ray, dan Ibu Perdana Menteri. Akhirnya semua kebenaran pun terkuak di sini. Di malam itu, pas hujan turun dengan deras, Ray memikirkan sebuah rencana. Dia menyusup ke Pakistan Timur untuk meminta pemberontak di sana berpura-pura mengungsikan penduduk Baldipur karena akan ada badai besar yang akan melewati Baldipur. Nah, ketika Ray menyalakan api cerutu Prasut menyadari bila di korek itu ada lambang Joker. Dan ternyata korek itu adalah milik Walter yang sengaja dia tinggal. Masih ingat kan kalian kata-kata Ray pas kemarin hujan badai itu ke Akbar? Ternyata itu hanyalah kode rahasia untuk misi Akbar selanjutnya, yaitu berpura-pura membelot agar mendapatkan kepercayaan Pakistan. Semenjak kematian Joker yang lama, Romeo alias Akbar alias Walter menjadi sosok Joker yang baru untuk pemerintah India. Selama ini hanya 2 orang yang tahu tentang hal itu, Ray dan Ibu Perdana Menteri. Sekarang Prasut harus mengetahui hal itu, karena sebentar lagi Prasut akan menjadi direktur RAW. Di sini kita diceritakan bila Romeo Akbar Walter itu telah membuang semua jati dirinya untuk berkorban demi negara. Itulah kenapa di perang di tahun 71, India bisa dengan mudah mengalahkan Pakistan, karena memang informasi Pakistan bisa bocor ke India. Bahkan demi negaranya, dia tidak bisa melihat pemakaman ibunya yang tercinta. Sebuah pengorbanan yang sangat berat untuk seorang mata-mata terhebat dalam sejarah India. Di akhir film diperlihatkan bila Walter Khan sudah menempati posisi sebagai wali kota Karachi.
Tetapi kecintaannya terhadap India tidak akan pernah luntur. Dari balik jendela kantornya, Romeo Akbar Walter memberikan hormat kepada bendera India sambil menangis. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Sorry ya, Om agak serius nih nyeritainnya. Keren sih nih film. Om sampai lupa mau ngebanyol. So, gitu aja dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Om Berbox pamit dulu. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Biar milatihin.